welcome back to my YouTube channel. Aku Revia. Oke, di video kali ini kita mau bahas produk dari Skintific. Dari Skintific ada dua, ada Dark Spot Serum dan ada Tranexamic Acidnya mereka. Nah, di video kali ini aku akan bandingin dua serum ini, mana yang lebih bagus. Aku akan jelasin dan kupas tuntas, supaya kalau kalian mau beli nanti nggak akan bingung. Karena ini memang keduanya tuh cukup mirip dari segi manfaat, jadi pasti beberapa orang akan bingung perbedaannya apa. Terus aku juga mau kasih lihat gimana progresnya atau hasilnya di kulit aku. Ini dua-duanya memang dia sama-sama untuk mencerahkan ya. Tapi walaupun sama-sama mencerahkan, sebuah produk itu pasti akan berbeda ketika ingredients yang digunakan berbeda. Jadi memang penting untuk kita tahu produk brightening apa yang bakalan cocok untuk kulit kita. Dia sama-sama untuk mencerahkan, bisa untuk noda-noda bekas jerawat ataupun flek-flek hitam, hyperpigmentation, tapi itu ada perbedaan dari kedua produk ini. Nah, kalau kalian bingung yang mana yang cocok buat kulit kalian, stay tune sampai akhir video. Nah, ini current skin condition aku saat ini aku lagi dalam keadaan menstruasi ya guys. Jadi jerawat hormonal aku lagi bermunculan, terus bekas-bekas jerawat yang dari sebelum-sebelumnya juga belum hilang total, tapi udah mendingan banget. Cuman ini kalau yang merah-merah itu jerawat baru semua karena aku baru aja dapet. Seperti yang kalian bisa lihat, kulit aku itu tipenya combination, jadi agak sedikit oily di T-zone, tapi di bagian luar muka itu kadang-kadang cenderung dry. Dari Skintific sendiri, produk yang paling barunya itu yang ini, yang 3% Tranexamic Acid. Sementara yang Dark Spot Serum ini tuh setahu aku dia udah lebih lama ya. Yang ini namanya adalah Simwhite 377 Dark Spot Serum. Ini ada kandungan niacinamide sama Tranexamic Acid. Kalau dari klaimnya ini untuk reduce dark spot and PIH atau post inflammatory hyperpigmentation nih. Jadi kayak aku nih, noda-noda bekas inflammation. Jadi kalau misalnya kamu kayak suka pencet-pencetin muka ya, terus kan tuh suka ada ngebekas tuh. Kadang ngebekasnya awalnya merah terus lama-lama jadi hitam. Nah, itu biasanya disebutnya post inflammatory hyperpigmentation. Kalau dari klaimnya ini tuh bisa bantu untuk memudarkan noda bekas jerawat dalam waktu 14 hari aja. Kalau dari kemasannya ini tuh katanya untuk reduces dark spots dan PIH. Terus dia juga bisa lighten red spots atau noda-noda merah di wajah kita, dan PIE atau post-inflammatory erythema. Juga bisa untuk face discoloration atau untuk menyamarkan warna kulit yang tidak merata. Contohnya kayak kulit aku nih, bagian dagu agak sedikit berbeda warnanya dengan bagian sini. Ini lebih gelap gitu. Nah, dia itu tuh ada kandungan Simwhite-nya. Untuk Simwhite itu tuh fungsinya dia menekan produksi melanin di kulit kita. Dia ada kandungan antioksidannya juga. Nah, ini untuk struktur molekular tuh dia ringan dan dia tuh bisa menembus lapisan kulit kita. Jadi dia tuh bisa efektif untuk mencerahkan kulit. Terus di sini juga ada kandungan niacinamide-nya. Yang mana niacinamide itu kalian tahu sendiri dia bisa untuk mencerahkan, bisa improve texture atau memperbaiki tekstur kulit, bisa bikin kulitnya tuh jadi kelihatan lebih smooth, kelihatan lebih awet muda juga. Nah, niacinamide sendiri tuh dia punya antibacterial and anti-inflammatory properties in it. Terus dia juga bagus untuk oil control. Jadi untuk pori-pori kita pun juga bagus. Dan ditambah ada Tranexamic Acid-nya. Jadi si Tranexamic Acid ini tuh salah satu ingredients yang bagus banget dia untuk mencerahkan kulit, mengurangi noda-noda bekas jerawat juga, menekan produksi melanin juga. Ini 3 ingredients ini tuh dikombinasiin. Nah, ini kalau aku lihat dari ingredients-nya, dari yang paling atasnya itu dari ketiga active ingredients ini adalah niacinamide. Nah, biasanya yang di list ingredients paling atas itu adalah salah satu yang presentasenya tertinggi. Setelah niacinamide baru dia ada si phenethylene rasoxinolnya itu, yaitu Simwhite 377-nya, baru setelah itu persis ada Tranexamic Acid. Jadi kalau dari jajaran ingredients ini didominasi sama niacinamide-nya dulu, baru Simwhite-nya, baru Tranexamic Acid. Sekarang kita bahas TXA atau Tranexamic Acid. This is my favorite ingredients. TXA atau Tranexamic Acid ini tuh salah satu ingredients yang powerful banget. Bahkan banyak yang bilang kayak hidroquinone-nya tapi versi aman gitu. Kalau hidroquinone kan dia memang cepat untuk mencerahkan warna kulit, tapi itu kan harus under pengawasan dokter ya, atau misalnya prescription, dan itu biasanya juga nggak bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Cuma bisa dipakai misalnya nih sebulan atau 3 bulan, dan itu bener-bener di bawah pengawasan dokter kulit biasanya, SPKK. Tapi kalau Tranexamic Acid tuh dia punya manfaat yang bener-bener poten, manfaat yang bener-bener bagus, mirip dengan hidroquinone lah I would say, tapi dia aman dan safe. Kalau dibandinginnya sama niacinamide ya, kalau dibandinginnya sama niacinamide, ini tuh jauh lebih poten, lebih powerful, lebih advanced untuk mencerahkan noda hitam atau hyperpigmentation di kulit kita.
Nah, kalau kalian ke klinik-klinik kecantikan gitu, terus kalian dermapen gitu ya, dermapen untuk menghilangkan noda-noda hitam, biasanya tuh dermapen tuh kan biasanya sambil dimasukin serum. Itu tuh biasanya serum yang dimasukinnya ketika sambil dermapen itu adalah tranexamic acid, karena memang sepowerful itu si tranexamic acid ini untuk memudarkan noda bekas jerawat. Nggak cuma noda hitam tapi juga flek. Nah, ini kalau dari list ingredients-nya, kandungan utamanya yang ada di paling atas, actives-nya, di antara actives yang ada di sini itu adalah tranexamic acid-nya. Jadi dia memang fokus dan kandungan utamanya itu adalah tranexamic acid-nya itu. Terus baru dilanjut dengan niacinamide dan alpha-arbutin. Si tranexamic acid ini tuh dia bekerja seperti booster gitu guys. Jadi dia itu bisa bantu untuk mencerahkan kulit jadi merata, dan dia tuh memang fokusnya pada hyperpigmentation. Si tranexamic acid ini tuh dia bekerja seperti booster gitu guys. Jadi dia itu bisa bantu untuk mencerahkan kulit jadi merata, dan dia tuh memang fokusnya pada hyperpigmentation atau noda-noda hitamnya. Dia juga kaya akan antioksidan, jadi dia bisa menekan produksi melanin di kulit kita. Nah, di sini juga ada kandungan alpha-arbutin. Alpha-arbutin ini juga dia bantu untuk mencerahkan kulit tanpa membahayakan kulit kita seperti bleaching proses gitu. Dia bisa mencerahkan kulit. Jadi dia tuh menekan enzim yang memproduksi melanin atau memproduksi noda-noda hitam itu. Jadi dia bisa mencegah noda hitamnya dan mengobati juga yang udah jadi noda-noda hitam atau jadi hyperpigmentation di kulit kita. Terus di sini juga ada glabridin. Ini tuh diekstrak dari licorice root. Mana itu adalah natural antioksidan, sebagai skin lightening dan anti-spots agent juga. Dia juga sebagai anti-inflamatori. Dia juga bisa membantu untuk mengurangi redness karena jerawatnya itu. Begitu. Nah, apa dong bedanya gitu kan? Di sini ada tranexamic acid, ada niacinamide-nya. Di sini juga ada tranexamic acid, ada niacinamide-nya. Selain dari perbedaan yang tadi dia fokusnya ke tranexamic acid-nya, kalau di sini kan dia utamanya niacinamide-nya. Jadi ini tuh punya perbedaan guys, walaupun dua-duanya sama-sama untuk mencerahkan kulit. Bagusan yang mana itu tuh sebenarnya tergantung dari kondisi kulit kalian. Kalau untuk kondisi kulit seperti aku yang masih ada jerawatnya, terus pori-porinya masih suka ada whiteheads, terus kayak aku masih pengen improve skin texture dan pori-pori aku nggak cuma fokus sama bekas jerawat, tapi juga ada redness, terus masih ada jerawat juga, dan kayak cenderung lebih oily acne prone skin gitu lah ya. Aku lebih saranin pakai ini. Tapi kalau kamu tuh udah bener-bener kulitnya mungkin jerawatnya udah hampir gak ada sama sekali, terus juga bukan yang kemerahan banget gitu, pori-pori aman, pokoknya kamu bener-bener fokus cuman pengen cepet aja ngilangin noda-noda hitam bekas jerawat atau flek hitam, itu ambil yang tranexamic acid 3% ini, karena menurut aku ini bakalan lebih powerful untuk mencerahkan si noda-noda hitam kamu gitu ya. Aku pribadi, kalau kondisi aku masih kayak tadi tuh jerawatnya masih yang kayak merah gitu, masih merekah, aku akan pakai ini. Tapi kalau ntar jerawat udah berkurang, terus aku tinggal fokus ke noda bekas hitam jerawatnya, aku bakalan pakai ini. Ini yang tranexamic acid, ups, tuh. Dan ini yang tuh. Ini yang dark spot serum. Yang dark spot serum dia sedikit lebih runny dibandingkan yang tranexamic acid. Ini warnanya agak putih gitu, yang ini warnanya bening. Tapi kalau udah di blend sih ya nggak ada warnanya ya guys ya. Tuh, bening aja dua-duanya. Yang sebelah kanan aku mau pakai tranexamic acid yang 3%, dan di sebelah kiri mau pakai yang dark spot serum. Yang ini kalau udah kayak gini nih, ini kan udah kayak ya jerawat aktifnya tuh nggak terlalu ada lah. Itu aku saranin kalian bisa pakai yang tranexamic acid ini. Nah, dia kayak gini teksturnya, nggak terlalu yang kayak thick banget gitu tuh, enggak. Sama daerah sini juga, karena di daerah sini aku udah nggak ada jerawat aktif banget. Ini agak kebanyakan sih makanya. Nah, di bagian yang sini itu tuh masih ada redness, masih ada jerawat juga. Sebenarnya ini juga dia bisa untuk redness, tapi kalau aku pribadi aku prefer ke niacinamide dibandingkan arbutin kalau untuk yang masih ada merah-merahnya kayak gini atau masih ada jerawatnya gitu. Jujur ini aku nggak ngerti kenapa lighting yang direct ke muka aku tuh dari tadi mati-mati terus. Makanya ini lightingnya agak berubah. Nah, ini kalau dengan lighting yang nggak langsung nembak ke muka, kalian bisa lihat kan di muka aku. Nih, kelihatan kan di sini tuh masih ada redness. Terus di sini masih ada yang nodanya tuh lebih ke arah hitam, bukan merah, tapi masih ada juga nih yang merah-merahnya. Nah, kalau di sini ini udah cenderung yang hitam aja, yang merah ya dikit lah gitu. Nah, kalau di sini ini masih banyak kali redness-nya kan, PIE-nya gitu. Jadi, kalau untuk yang di daerah sini nih, sebenarnya aku lebih mending pakai yang dark spot serum ini.
pakainya. Biasanya aku sampai ke bawah dagu juga. Apakah dia dipakainya bikin kulit berasa lengket? Enggak nih, kalau udah nyerap kalian lihat ya. Ini karena cahayanya direct aja, tapi sebenarnya lihat tuh, dia nggak bikin kilang minyak gitu, nggak. Nah kalau ini kan karena dia bener-bener kesembur banget sama cahaya, makanya kayak kok kayak berminyak. Nggak, tenang tuh. Kalau ditutup kayak normal aja gitu, kulitnya glowing aja ya kan. Tuh, bagusan yang mana, pilih yang mana, ini susah sih jujur. Karena dia sama-sama mencerahkan tapi berbeda. Yang tergantung dari tujuannya mau apa dan kulitnya dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi memang walaupun dia sama-sama mencerahkan, harus dipakai yang sesuai dengan kulit kita. Kalau aku pribadi, karena aku nggak ada alergi sama niacinamide, nggak ada alergi sama alpha-arbutin, jadi keduanya ini tuh bisa aku pakai. Bahkan bisa aku selang-seling juga, atau kayak tadi, misalnya di bagian yang ini aku pakainya yang tranexamic acid, di bagian sini aku pakainya yang dark spot serum ini, gitu. Itu juga bisa. Kalau bagusan mana? Jujur dua-duanya bagus, guys. Kalau fokusnya hanya untuk mencerahkan hyperpigmentation, noda bekas jerawat, udah jelas menang yang ini. Tapi kalau untuk mencerahkan juga, untuk tekstur juga, pori-porinya masih suka ada komedo-komedo, atau terus kulitnya masih suka rewel, agak oily, acne prone, ini udah menang sih. Jadi overall untuk di kulit aku sampai nggak bisa milih karena aku suka keduanya. Tergantung dari kondisi kulitnya, karena aku pakai dua-duanya. Gitu, sulit loh. Nah ini skin progress aku untuk pemakaian dari produk ini, improved sekali. Kalau misalnya disuruh milih based on my skin condition right now, ya aku pilih ini. Tapi in the future kalau jerawatnya hilang, aku pasti akan straight to the tranexamic acid 3% supaya cepat hilang noda-noda bekas jerawatku. Lalu, apakah ini worth the price? Ini dua-duanya worth every penny. Pastinya kalau Skintific udah aman, halal, BPOM juga, jadi kan nggak perlu khawatir lagi. Link produknya udah aku taruh di description box. Make sure kalian beli dari toko yang terpercaya, dari official shopnya. Udah taruh linknya di description box di bawah. Akhirnya segitu dulu aja review dari aku. Semoga membantu kalian kalau lagi bingung. Jangan lupa komen di bawah kalau mau tanya-tanya, atau boleh langsung ke Instagram aku. Kalian boleh DM, boleh comment. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa aku langsung jawab di sana supaya lebih cepat. Thank you so much guys for watching. We'll see you guys on the next one. Bye.